Ya, dalam Suara Muslim The Best Religious Radio Network. Dan Mitra Muslim selepas tadi bersama kita berbincang dalam ranah publik. Pagi hari ini Mitra Muslim kita lanjutkan perbincangan kita di tanda waktu 9 pagi dalam bincang spesial. Tentunya masih bersama saya Vivi Oktavia yang temani Anda Mitra Muslim sampai tanda waktu 11 siang nanti. Dan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung menyimak kami di 93,8 FM atau melalui streaming di suaramuslim.net/radio. Saya sapa Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, masih semangat ya di pagi hari ini kita lanjut berbincang-bincang. Tentunya juga menyapa di Suara Muslim Radio Network di 89,9 FM Suara Muslim Lumajang. Ada rekan Kiki Rizkiani. Di 88,7 FM Suara Muslim Tuban ada Mahfud Manaf. Dan di 97 FM Suara Muslim Batu ada Muhammad Amrum. Dia Mitra Muslim, di pagi hari ini dalam bincang spesial kita akan berbincang-bincang bersama terkait dengan dunia pendidikan dan pembinaan nilai-nilai keislaman Mitra Muslim. Pastinya bersama dengan Kiblat Geria Al-Quran yang akan berbagi kebahagiaan bersama salah satu lembaga pendidikan yang punya perhatian besar terhadap pembinaan karakter dan nilai keislaman, yaitu Kalidana Islamic School. Dan beberapa waktu yang lalu nih Mitra Muslim, Kiblat Geria Al-Quran ini punya kesempatan gitu ya, berkesempatan untuk mengadakan kajian Islam bersama keluarga besar Kalidana Islamic School, yang ini dihadiri oleh para komite sekolah. Dan alhamdulillah nih Mitra Muslim, kegiatannya disambut dengan baik dan berjalan dengan lancar. Nah, hari ini kita akan berbincang lebih dalam tentang gimana ya kajian Islam di tengah komunitas pendidikan ini bisa menjadi bagian dari pembinaan generasi yang lebih baik pastinya. Dan untuk ngobrol tentang hal ini tentu sudah ada perwakilan dari Kiblat dan juga Kalidana Islamic School. Kita sapa satu persatu ya. Ada Bapak Ahmad Fahru Rosi yang kerap disapa Kak Ros gitu ya, di pagi hari ini sebagai PIC program Kiblat. Assalamualaikum Kak Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat. Kabar sehat Mbak Vivi. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kan begitu biasanya. Iya, biasanya seperti itu. Memang ini kita harus semangat ya Mitra Muslim ya, menuntaskan segala agenda kita pastinya sampai nanti kita mendengarkan takbir berkumandang. Dan gak kalah semangat nih, selain Kak Ros nih Mitra Muslim, di hadapan saya ada Miss Ati Urodiah MPD. Beliau adalah Primary Principal CIS Kalidana Islamic School. Kita sapa Miss Ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Vivi. Insya Allah sehat Miss. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pagi hari ini gak sendirian ya. Iya, alhamdulillah di dengan di samping Miss Ati ada Dr. Hita Alfi Muhimma MPD. Beliau adalah Ketua Cisco Primary. Kita sapa Bunda Hita. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mbak Vivi. Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pagi hari ini kita bersama-sama berbagi pada Mitra Muslim yang mana jadi suatu kebahagiaan ya. Di sebelum ini ada kolaborasi hebat yang sudah diselenggarakan bersama dari Kiblat dan juga CIS. Tapi sebelum itu ya ke Bu Ati dan juga ke Miss Ati dan juga ke Bunda Hita nih, kita ngobrol dulu sama Kak Ros ya. Oke. Nah, Kak Ros ini mungkin mengawali perbincangan kita sebelum lebih dalam terkait kolaborasi antara CIS dan juga Kiblat. Mungkin boleh disampaikan kepada Mitra Muslim, hadirnya Kiblat Geria Al-Quran ini sebenarnya apa sih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak Vivi. Ya. Kiblat itu merupakan singkatan ya dari Oke. Kajian Islam buat Talenta Hebat. Sebuah layanan pembinaan keislaman yang dihadirkan oleh Geria Al-Quran untuk berbagai komunitas, khususnya di lingkungan perusahaan, instansi dan juga komunitas pendidikan. Salah satunya adalah keluarga besar CIS. Ya. Tujuan utama Kiblat itu adalah menghadirkan kajian Islam yang relevan, membumi, terus mudah untuk difahami, sehingga apa? Nilai-nilai keislaman, nilai-nilai Al-Qur'ani tidak hanya dipelajari di ruang-ruang kelas ya, di tempat-tempat yang memang ingin kita hadirkan, juga bisa kita jadikan ini sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyadari sih ya bahwa banyak sebenarnya yang ingin terus belajar keagamaan, Al-Qur'an, tetapi seringkali ada yang terkendala dengan waktu, kesibukan, atau tidak tahu harus belajar di mana karena apa ya? Keterbatasan informasi. Ya. Oleh karenanya nanti praktis dengan kegiatan Kiblat ini
hadir dengan konsep kajian yang lebih fleksibel, tematik, bisa di request gitu ya. Misal saya pengen bikin kajian yang bisa meningkatkan nilai-nilai kejujuran. Dalam staffnya boleh. Spesifik ya. Spesifik boleh. Untuk kajian bulan depan boleh dong bahas tentang etos kerja misalnya, boleh ya. Nanti bisa diselenggarakan langsung di lingkungan komunitas, sekolah, perkantoran. Insya Allah nanti bisa kita buat program-program seperti itu. Harapannya sih ya melalui kiblat nilai-nilai Quran itu dapat hidup di tengah aktivitas keseharian masyarakat, sehingga nanti insya Allah Islam itu bukan hanya dipahami secara teori, tetapi benar-benar dirasakan sebagai panduan hidup, insya Allah. Masya Allah. Lebih mendasar dari tema-tema nih, Kak Ros. Mungkin dari kebutuhan masyarakat di era sekarang ini, dari berbagai lini, sekolah mungkin, keluarga, atau di lingkungan komunitas dan sebagainya. Ini kebutuhan masyarakat terkait dengan butuhnya, hadirnya kajian Islam itu seperti apa sih? Semisal dalam ruang lingkup pendidikan di sekolah saja misalnya, dalam ruang lingkup, karena kita menghadirkan salah satu praktisi pendidikan ya, keluarga besar Khalidana Islamic School ini, kami menyadari bahwasannya program atau pembelajaran pendidikan itu tidak bisa lepas dari satu stakeholder saja gitu ya. Jadi bisa jadi ada lingkungan yang berpengaruh, keluarga, sekolah, atau masyarakat. Nah, kami sebenarnya juga ingin mengisi. Geria Al-Quran itu ingin melengkapi, boleh kan? Geria Al-Quran mengisi satu space yang ada di dalam ruang lingkup pembelajaran itu. Kami merasa itu kita untuk hadir di sana dan ingin melengkapi visi misi yang ada di CIS. Selama visi misinya sama, insya Allah kita bisa hadir di sana. Kurang lebih begitu. Baik, Masya Allah. Jadi berkolaborasi untuk bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi harapan dari suatu lembaga, baik formal atau informal, ataupun komunitas yang akan bekerja sama dengan kiblat. Betul. Begitu ya. Betul. Dan caranya adalah melalui kajian ini. Gitu ya. Betul ya. Formatnya berarti kajian ya, Kak Ros ya. Formatnya kajian, pembelajaran yang memang tidak ada ininya ya, tidak ada modul khusus tidak. Nah, tapi kalau memang nanti pengen dibuat modul khusus, misal kita ingin belajar dalam ruang lingkup ini adalah fikih waris misal. Kita bisa buatkan silabusnya, kita buat 5-6 kali pertemuan, nanti bisa diikuti oleh komunitas tersebut. Siap. Seperti itu. Lebih spesifik kan ya. Ya, betul. Dan sejauh hadirnya kiblat nih di berbagai lembaga-lembaga ataupun komunitas yang ada di Surabaya Raya sekitarnya nih, Kak Ros. Ini sejauh ini bagaimana respon mereka nih terhadap hadirnya kiblat, program-programnya kiblat, sampai akhirnya nih sekarang kita akan meraih kemenangan bersama-sama insya Allah dengan kiblat juga gitu ya. Banyak ya komunitas yang awalnya mungkin hanya ingin mencoba mengadakan satu kajian. Coba-coba. Tapi setelah berjalan, insya Allah mereka merasa bahwa kajian seperti ini ternyata memberikan energi spiritual yang sangat baik bagi lingkungan mereka. Nih, misal nih yang terjadi di beberapa corporate, kita berikan materi atau judul kajian yang memang sesuai dengan runtutannya. Kami sampaikan waktu itu di beberapa corporate ya, kami bilang bahwasanya pengen materi apa, apakah Al-Quran ini. Karena sekarang bulan Ramadan, boleh dong kasih kami materi tentang Al-Quranan. Gitu. Nah, setelah itu kami sampaikan, ini materi kami tentang Al-Quran ada 5-10 runtut, mulai dari kenapa Al-Quran itu turun, masa kodifikasi Al-Quran itu kan dulu belum ada Al-Quran, belum ada mushaf gitu kan, modelnya. Terus belum lagi ada kegiatan-kegiatan yang memang bagaimana rincian-rincian Al-Quran itu harus dibaca, kiroah-kiroahnya gitu kan. Dan kenapa para sahabat itu dulu tidak lebih cepat menghafal Al-Qurannya gitu ya. Bagaimana implementasi Al-Quran itu, jadi dibuat serinci mungkin sehingga mereka bisa memilih. Oh iya, di pertemuan di minggu sekian, di hari ini materinya ini, di minggu berikutnya ini, sehingga mereka lebih leluasa. Kurang lebih begitu. Jadi menjawab kebutuhan lembaga itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan semua intinya adalah dikomunikasikan bersama-sama begitu ya, Kak Ros ya. Betul. Jadi tema-temanya bisa menyesuaikan, dan setiap lembaga tentu punya
target capaiannya sendiri-sendiri ya terkait Betul. dengan tema-tema kajian yang akan dipilih. Betul, bersama salah satunya kiblat. kemarin itu ya di lingkungan pendidikan seperti Kalidana Islamic Mm-mm. School ini. Jadi kajian itu menjadi ruang-ruang silaturahim antar sekolah dan orang tua. Oh, Makanya oke. materinya disesuaikan. Oh. Materinya antara silaturahim dan meningkatkan 10 hari Ramadan. Oke, Ya, siap. 10 hari Momennya ya. momennya Mm-mm. disesuaikan. Dan yang Mm-mm. menarik peserta kajian yang mengatakan bahwasanya mereka itu kajian seperti ini terasa lebih dekat, santai, relevan dengan kehidupan sehari-hari dan Oke. juga lebih enjoy gitu kajiannya. Siap, Masya Allah. Nah, Kak Ros dan juga Miss Ati dan juga Bunda Hita, mungkin untuk lebih dalam kita menjelaskan begitu ya, bagaimana kolaborasi antara kiblat dan juga JIS ini, serta gimana sih respon dari para orang tua yang terlibat di sana. Ini udah di-spill dikit nih sama Kak Ros, tapi di lebih dalam nanti mungkin Miss Ati dan juga Bunda Hita ya bisa berbagi kepada Mitra Muslim selepas jeda berikut ini ya, Kak Ros, Miss Ati dan juga Bunda Hita. Untuk Mitra Muslim jangan kemana-mana, pastinya untuk Anda yang penasaran bagaimana kolaborasi pendidikan dan pembinaan Qurani untuk generasi masa depan bersama kiblat dan juga JIS ini, kita sambung selepas jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam Bincang Spesial Suara Muslim, the best religious radio network. Suara Muslim. Siapa bilang umroh harus ribet? Kini waktunya umroh asik bersama Panglima Express. Perjalanan ibadah tenang, nyaman, dan pastinya tanpa calo. Karena umroh itu bukan sekedar perjalanan, tapi undangan suci. Pastikan berangkat dengan travel resmi, berizin, pembayaran jelas, dan jadwal yang pasti. Tanpa pungli, tanpa calo. Semua proses transparan, aman, jelas, dan terpercaya. Cari tahu serba-serbi umroh asik bersama Panglima Express. Mulai bimbingan manasik, pendamping ibadah, hotel, tur, hingga maskapai penerbangan dalam Road to Ka'bah. Catat waktunya. Senin, Selasa, Jumat jam 3 sore. Rabu sampai Sabtu jam 8 pagi. Panglima Express. Umroh asik tanpa calo. Ramadan YDSF 1447 Hijriah bersama berbagi rasa. Saatnya meraih momen terbaik Ramadan dengan berbagai program kebaikan YDSF. Mulai dari donasi Rp20.000, infak Ramadan, fidyah, buka puasa dan takjil, yatim, zakat fitrah, Ramadan Aceh Sumatera, wakaf tunai, cinta Palestina, bingkisan lebaran, Masjid Inspirasi, Cinta Ahli Quran, dan Zakat Mal. Transfer BSI 9999 000 270 atas nama Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Link mudah berbagi ydsf.org/Ramadan. Hubungi 0811 374 566. Info lengkap di www.ydsf.org atau pedulibaik.id atau kantor YDSF terdekat. Ramadan bersama YDSF. Satu kebaikan hari ini menguatkan banyak hati di bulan suci. Suara Muslim. Mitra Muslim, Universitas Terbuka Surabaya, kampus kuliah online terbaik di Indonesia, terakreditasi internasional dari ICDL ISO 9001 dan BAN PT. Mitra Muslim, UT Surabaya, kampus negeri bebas uang gedung, biaya super terjangkau, tanpa batas usia dan tahun ijazah serta domisili. Segera daftar di UT Surabaya, jadwal kuliah sangat fleksibel, kapan dan di mana saja. Untuk informasi dan pendaftaran Mitra Muslim, Anda bisa klik admisi sia.ut.ac.id. Klik admisi sia.ut.ac.id. Astagfirullah, hujan sedikit aja, kubahnya sudah bocor lagi. Ibadah kan jadi nggak khusyuk. Iya nih, plafon masjid rusak,
air merembes. Kalau kayak gini terus, pengurus masjid jadi pubi. Di www.kubah.co.id untuk konsultasi gratis dan jaminan Kubah bebas bocor, hubungi Kubah di 081 2528 59959. Kubah, solusi Kubah Masjid anti bocor, amanah dan terpercaya. Suara Muslim. Anda masih mendengarkan Bincang Spesial Interaktif 031 5624 555 dan 0855 3938. Iya, Mitra Muslim, terima kasih untuk Anda yang masih setia menyimak kami di 93,8 FM ataupun melalui streaming di suaramuslim.net/radio dan juga di Suara Muslim Radio Network. Sesi yang kedua Mitra Muslim, kita masih berbincang bersama dengan 3 narasumber kita. Ada Kak Ros, ada Miss Ati dan juga Bunda Hita, Mitra Muslim dari CIS Kalidana Islamic School. Dan kita masih berbincang tentang kolaborasi pendidikan dan pembinaan Qurani untuk generasi masa depan. Kak Ros, sesi yang pertama kita sudah membahas bagaimana itu kiblat hadir begitu ya untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, lembaga ataupun komunitas terkait dengan siraman rohani ya, spiritual untuk SDM-SDM-nya nih Mitra Muslim. Dan yang paling hangat, kiblat ini telah bekerja sama dengan CIS Kalidana Islamic School mengadakan suatu kegiatan nih. Dan untuk lebih lengkapnya seperti apa, kita sambung aja sama Miss Ati dan juga Bunda Hita, Mitra Muslim. Bagaimana ya respon orang tua ketika mengikuti kajian bersama kiblat ini? Nah, ke Miss Ati dulu ya mungkin ya terkait dengan kajian ini. Tapi sebelum jauh ke respon, mungkin awal mula ya bisa bekerja sama dengan kiblat dan akhirnya memutuskan tema ini yang akhirnya itu hangat diperbincangkan bersama dengan wali murid begitu ya atau orang tua di sana. Siapa Bunda Hita? Boleh silahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Vivi. Ini cerita flashback dulu Oke, ya. Oke, boleh. Kita mundur dulu bentar ya. Betul. Jadi merencanakan kegiatan tuh mulai satu bulan sebelumnya mungkin ya, sebelum Ramadan gitu ya. Karena memang kegiatan itu merupakan salah satu program kerja kami di CIS Komite. Ya, dan di Nahkodai kebetulan sama Bunda Eka yang sekarang hadir di tengah-tengah kita. Iya. Nah, kemudian kita merencanakan kira-kira apa ya tema yang eye-catching gitu ya, yang cocok untuk di 10 malam terakhir Ramadan gitu. Akhirnya menemukan tema yang alhamdulillah bisa diterima banyak kalangan gitu ya Mbak ya. Tentang menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan dengan mengetuk pintu ampunan Allah bersama keluarga. Itu tema yang kami gagas kemarin. Dan memang sasaran kami bukan hanya bunda gitu, tapi juga ayah, karena kami ingin ayah hadir di tengah-tengah mendidik anak itu bukan tanggung jawab bunda saja gitu ya, tapi ayah harus hadir sehingga kami menyasar orang tua gitu. Artinya ayah dan bunda yang harus hadir di kajian itu. Dan alhamdulillah kami bersama teman-teman Cisco ada Bunda Eka, Bunda Nadia, Bunda Yolanda, Bunda Herli dan bunda-bunda Korlas Mbak. Kami ada bunda koordinator kelas gitu maksudnya. Nah itu kami bersama-sama merancang kegiatan itu, kemudian menghadirkan bekerja sama dengan kiblat dan alhamdulillah respon wali murid sangat positif. Bahkan mereka mengatakan kok cuman setahun sekali gitu ya. Nah itu masukan ini untuk kami gitu ya. Kayaknya ke depan kami tidak hanya mungkin setahun sekali, tapi mungkin kita bisa gagas dalam bentuk frame yang berbeda. Masya Allah sih. Insya Allah hadir di berbagai momen-momen spesial gitu ya di CIS begitu ya. Insya Allah harapannya seperti itu. Nah ini gimana nih Miss Ati nih melihat bagaimana respon dari wali murid yang ini dinanti-nantikan gitu ya, nggak cuma 1 tahun sekali loh Miss Ati. Iya, alhamdulillah. Selamat pagi Mitra Muslim. Alhamdulillah respon orang tua sangat positif ya, dan penuh antusias. Banyak orang tua yang merasa
mendapatkan penguatan spiritual dan juga wawasan yang baru tentang bagaimana mendampingi dan membersamai pendidikan Ananda di rumah, khususnya membangun karakter Qurani di rumah. Nah, kemudian kami juga melihat banyak orang tua yang merasa lebih termotivasi untuk menghadirkan suasana rumah yang dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Dan bisa melalui seperti tilawah, kemudian murojaah, maupun juga teladan akhlak dalam keseharian ayah bunda di rumah. Begitu Mbak Vivi. Baik, jadi menurut Miss Ati dan juga Bunda Hita, kajian ini, ruang-ruang seperti ini sangat dibutuhkan untuk orang tua dalam mendampingi putra-putrinya, begitu ya. Kita tanpa terkecuali juga ayah dan juga bunda. Betul. Dua-duanya, begitu ya. Masya Allah. Nah, kalau dari sisi kegiatan seperti ini, kan kita tahu ya, Bunda Ati, Miss Ati dan juga Bunda Hita, dalam membangun generasi bangsa ini dibutuhkan kolaborasi bersama-sama. Nggak bisa hanya orang tua menitipkan putra-putrinya, mempercayakan langsung ke sekolah saja tapi tanpa terlibat. Berarti di sini kan perlu kolaborasi bersama-sama. Nah, kalau dari kegiatan semacam ini, itu bagaimana sih dampak positifnya untuk hubungan sekolah ini dengan orang tua dalam ikhtiarnya untuk membangun generasi masa depan itu? Alhamdulillah ya Mbak Vivi, untuk dampak kegiatan seperti ini sangat positif sekali juga. Kegiatan seperti ini bukan hanya kajian, tetapi menjadi juga sarana silaturahim dan juga ukhuwah ya, antara sekolah, orang tua dan lembaga mitra seperti Geria Al-Quran. Dari sini terbangun komunikasi yang hangat, kemudian rasa kebersamaan dalam mendidik dan membersamai anak-anak. Karena pada akhirnya ketika kolaborasi sekolah, orang tua berjalan bersama sesuai dengan visi misi yang sama, sinergi bersama, insya Allah akan lahir generasi berilmu, generasi berakhlakul karimah, dan generasi yang dekat dengan Al-Quran. Begitu Mbak Vivi. Tambahan nih Bunda Hita. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Jadi kalau kita melihat perspektif orang tua, bagaimana nih keterlibatannya? Justru malah harus terlibat gitu ya, karena memang orang tua itu mitra utama untuk sekolah. Dan kata Mr. Jamal kemarin tuh, orang tua bagaikan sayapnya gitu ya. Kalau misal satu sayap nggak ada itu ya seperti tidak sempurna begitu kan. Betul. Nah, itulah orang tua posisinya di situ untuk di sekolah. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah mempercayakan ke CIS, artinya kita sudah satu visi nih dengan CIS. Kita ingin mewujudkan anak yang seperti apa, berarti harus inline dong dengan visinya CIS gitu ya. Dan diperlengkap lagi dengan hadirnya kiblat. Ini Masya Allah, terima kasih sekali nih ya. Masya Allah. Dan nanti banyak orang tua yang sangat merasa terbantu begitu. Artinya mereka menitipkan anak di CIS itu tidak sia-sia gitu ya. Maknanya seperti itu Mbak Vivi. Jadi nanti mungkin kita akan melanjutkan kerjasama yang tidak berhenti sampai di sini. Masya Allah. Bismillah ya, semoga lancar nih pastinya. Dan ini mungkin akhirnya kenapa yang membuat CIS ini menghadirkan kajian yang kolaborasinya sama kiblat dan sasarannya orang tua, karena sebegitu pentingnya peran orang tua juga ya untuk membangun generasi masa depan gitu ya. Nah, ini apakah ke depan mungkin guru-gurunya juga ini? Miss Ati. Insya Allah ya Mbak Vivi, karena di sekolah itu juga ada beberapa program pengembangan development program, seperti ada Kalidana Mengaji, kemudian teacher and staff development program. Jadi kami juga ada beberapa kegiatan improvement untuk guru dan staff, meningkatkan spiritual, kemudian meningkatkan keilmuan untuk proses pembelajaran CIS di sekolah, begitu Mbak Vivi. Jadi luar biasanya kajian ini hadir, ini bukan hanya sebagai forum-forum keislaman aja gitu. Ada harapan di balik itu, ada goals di baliknya, ada ruang silaturahmi juga, ada penguatan nilai-nilai juga antara sekolah dan juga orang tua ataupun keluarga dari siswa itu, begitu ya. Miss Ati dan juga Bunda Hita. Nah, ini berarti kan menunjukkan bagaimana pendidikan bukan hanya tanggung jawab dari sekolah saja, tapi juga orang tua di sama-sama mendukung ya mitra muslim ya. Tadi sudah sempat di-spill ya sama Miss Ati. Kalau semisal orang tua itu dan juga Bunda Hita ya, kalau orang tua ini menitipkan atau menyekolahkan putra-putrinya ke CIS, Kalidana Islamic School, itu artinya mereka sudah satu visi bersama dengan CIS.
Nah, ini dipercayakan untuk menjadi generasi yang unggul, generasi yang hebat bersama CIS. Nah, boleh disampaikan pada Mitra Muslim, memang visinya CIS ini apa, Miss Ati? Baik, Mbak Vivi. Sebelumnya CIS ini tidak hanya di Gresik saja ya. CIS ini ada di Sidoarjo dan juga ada di Malang. Alhamdulillah. Dan jenjang di sekolah ada preschool dan juga primary. Nah, alhamdulillah tahun akademik ini adalah tahun kelima, Mbak Vivi. Sekolah Kalidana Islamic School ini berkontribusi di dunia pendidikan. Dan di CIS ini ada 6 learning principle. Nah, jadi di dalam proses pembelajaran itu kami selalu mengedepankan 6 learning principle ini. Yang pertama adalah Islamic values, kemudian yang kedua Center of Learners, kemudian integrated with STEAMs, kemudian juga multiple assessment approach, kemudian social emotional learning dan juga 21st century learning. Dan di Kalidana Islamic School ini visi pendidikan sekolah adalah membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Kami ingin anak-anak itu tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, kemudian kreatif, kemudian inovatif, dan semangat kolaborasinya sangat tinggi, Mbak Vivi. Nah, jadi semua itu kami bangun berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila dan juga prinsip-prinsip Islam, sehingga anak-anak ini tidak hanya menghadapi tantangan global ya, siap menghadapi tantangan global, namun juga tetap memiliki kebijaksanaan, adab, dan juga bisa dekat dengan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Seperti itu, Mbak Vivi. Oke, Masya Allah. Boleh ada tambahan mungkin dari Bunda Hita? Ya. Ini juga mewakili suara-suara wali murid gitu ya, silakan. Iya, betul sekali Mbak Vivi. Jadi memang betul sekali yang disampaikan Miss Atik tadi ya. Jadi 6 pilar itu yang sudah dimiliki CIS, itu kan harapan kita semua gitu. Harapan kita semua dan ditambah dengan kiblat tadi gitu. Memperlengkap, menguatkan 1 pilar yang tadi ya Miss ya. Betul. Kemudian mohon maaf. Kemudian yang kedua, saya mengamati kegiatan kemarin itu sebagai bentuk muhasabah, Mbak Vivi. Muhasabah orang tua selama 1 tahun kita mungkin bekerja gitu ya. Maksudnya pulang berangkat pagi pulang malam gitu. Waktu untuk anak mungkin hanya beberapa jam gitu ya di sebelum menjelang mereka tidur. Ini curhat ini. Gitu ya. Curahan hati orang tua ya. Dan kami merasa bahwa ternyata kami selama ini apa ya, waktu yang sekian lama meninggalkan anak itu sangat rugi gitu artinya. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak merugi terlalu berlebihan gitu ya. Sehingga hadirnya CIS ini sangat membantu sekali, dan kajian kemarin tuh Masya Allah sangat membantu gitu ya. Artinya orang tua iya ya, ternyata anak-anak butuh didampingi ngajinya gitu ya. Apalagi kemarin ada insight bahwa Al-Fatihah jangan sampai dipegang oleh selain ibunya. Nah ini nih yang paling mengesankan gitu ya untuk para bunda-bunda. Ternyata sudah melewati fase itu. Terus kita kemana saja selama ini kan gitu. Akhirnya oke lah, mungkin Al-Fatihah sudah lewat karena tidak ada sebelumnya, tidak tahu gitu ya. Oke, mungkin surat yang lain jangan sampai terlewatkan oleh bundanya. Nah itu Mbak Vivi yang value yang penting yang mungkin tidak bisa kita ini ya hindari lagi gitu. Dan itu kenapa akhirnya banyak yang meminta lagi nih kajiannya gitu ya, jangan setahun sekali aja gitu ya. Betul, karena butuh insight yang lebih banyak lagi gitu ya, Bunda Hita dan juga Miss Ati. Nah kalau dari sekolahnya sendiri, apa sih yang menjadi keunikan dari CIS gitu ya, Kalidana Islamic School ini yang ditanamkan untuk siswa-siswanya sehingga outputnya gitu ya, ketika keluar dari Kalidana Islamic School ini anak-anak diharapkan bisa mencapai visinya tadi? Oke, baik Mbak Vivi. Jadi Suara Muslim Surabaya, alhamdulillah CIS ini hadir di dunia pendidikan, memadukan pendidikan global dengan pembiasaan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari siswa. Di sekolah kami menggunakan kurikulum Cambridge dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan juga komunikasi di lingkungan sekolah. Jadi Ananda di sekolah itu kami ajak untuk berkomunikasi dengan guru dan teman-teman untuk menggunakan English. Namun di saat yang sama kami juga membiasakan kegiatan keislaman setiap hari seperti
sholat duha berjamaah, Masya Allah. kemudian mengaji Al-Quran, murojaah, hafalan, zikir, dan juga muhadharah yang untuk melatih keberanian dan kemampuan berbicara siswa. Harapannya Mbak Vivi dan Suara Muslim Surabaya, anak-anak tidak hanya unggul secara akademik dan mampu berkomunikasi secara global, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan ketaatan atau kedekatan dengan Al-Quran. Dan satu hal yang sangat menurut saya itu unik sekali ya Mbak Vivi. Jadi pada saat anak-anak itu datang ke sekolah, first cycle itu anak-anak itu langsung mengaji Mbak Vivi. Jadi pembelajaran pertama di Kalidana Islamic School itu mengaji. Nah kebetulan di sekolah kami itu menggunakan metode UMI, metode yang menurut kami itu sangat transparan, relevan dan struktur. Jadi target-target Ananda di CIS ini target tahfidz, target khatam juz 1 sampai 30, kemudian target tahfidz juz 30 itu bisa tercapai dengan maksimal Mbak Vivi, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah ini kenapa sih Miss Ati mungkin di antara pendidikan akademik kok ada tetap pembinaan nilai-nilai keislamannya untuk para siswa itu? Nanti boleh ditambahkan ya dari Bunda Hita dengan harapan orang tua pastinya ya. Silakan Miss Ati. Oke, jadi Mbak Vivi, kenapa kita tetap mengedepankan nilai-nilai Islam? Karena tadi kami juga ada 6 pilar ya, Mbak kembali Vivi, ke situ tadi ya. Dan juga di CIS ini anak-anak memang diharapkan tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga siap menghadapi tantangan global dengan juga tetap memiliki kebijaksanaan, adab dan juga kedekatan dengan Al-Quran. Jadi nilai-nilai keislaman yang nantinya di kehidupan selanjutnya itu tidak putus di kecerdasan akademik saja Mbak Vivi, begitu. Sambung nih Bunda Hita, ini termasuk jadi bagian mungkin dari harapan orang tua bersama begitu di era sekarang yang mungkin banyak sekali nih disrupsinya begitu ya. Ada mungkin hal-hal yang bisa diakses oleh anak-anak dengan mudah, tapi kalau nggak ada bekal dari nilai-nilai keislamannya kan ada ketakutan biasanya dari orang tua ya. Bunda Hita silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Vivi. Intinya kami punya prinsip begini Mbak, nanti kita tidak akan ditanya oleh Allah gimana nilai matematikanya anakmu gitu ya, bagaimana nilai IPA dan sebagainya, tapi yang ditanya adalah bagaimana anakmu bisa ngaji gitu ya. Nah itu yang prinsip yang selama ini kami pegang, sehingga kalau memang mereka itu dititipkan di CIS, maka bukan hanya akademiknya yang disampaikan Miss Atik tadi ya, cuman lebih jauh dari itu. Kami tidak hanya menarget akademik saja gitu, tapi jauh lebih itu kita visionernya lebih ya, jangka panjang gitu ya. Kurikulum surgawi. Nah itu Masya Allah Ustaz. Kurikulumnya tidak hanya kurikulum dunia gitu, maksudnya kurikulum sampai akhirat. Artinya ketika kita sudah punya prinsip itu, maka kita harus sepakat dengan sekolah bahwa anak-anak kita tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga harus cerdas secara emosional, cerdas secara hati, cerdas secara sosial gitu ya Mbak. Dan tentunya soleh-solihah itu yang kami dambakan gitu Mbak. Amin. Itu harapan semua orang tua pastinya ya. Oke, ini ada yang bertanya di WA di 0855 300938 untuk info ini nih, penerimaan siswa baru di Kalidana Islamic School. Ini bisa kemana ya untuk informasinya? Apakah harus ke sana ke Gresik gitu ya? Bisa Oke, baik Mbak Vivi, untuk info PPDB bisa langsung menghubungi nomor hotline yang ada di website ya Mbak Vivi, dan juga bisa langsung ke sekolah untuk detail bertemu dengan tim PR di sekolah, begitu Mbak Vivi. Untuk websitenya? Websitenya Kalidana Islamic School, dan juga saya spill IG-nya ya, @kalidana school. Gitu. Siap. Kalau di kemarin di flyer ya itu bisa diklik saja ya, Mitra Muslim ya, sudah di mention juga untuk Kalidana Islamic School. Jadi di sana Anda bisa melihat bagaimana kegiatan-kegiatannya, juga ada gambarannya begitu ya, bisa tidak juga Bunda Hita. Oke. Untuk Mitra Muslim yang penasaran seperti apa lebih dalam, langsung aja kepoin sosial medianya gitu ya. Siap. Nah kita jeda dulu ya Miss Ati dan juga Bunda Hita. Selepas jeda kita sambung lagi bareng Kak Ros juga di sesi yang terakhir
hadir, kita bahas tentang kolaborasi ke depan nih seperti apa. Mungkin ada harapan-harapan nih dari Bunda Hita mewakili para orang tua semuanya. Wah, pengen ada kajian temanya tentang ini, tematiknya seperti ini gitu ya. Dan juga Miss Ati mungkin mewakili dari sekolah yang akan membantu untuk mewujudkan juga, dan dari Kiblat yang menghadirkan pemateri-pemateri luar biasa pastinya. Kita sambung lagi ya Mitra Muslim selepas jeda berikut ini. Anda jangan kemana-mana, tetap dalam Bincang Spesial Suara Muslim, the best religious radio network. Suara Muslim. Ulti Drink, minuman ekstrak teh tanpa kafein dikemas dalam saset tanpa ampas. Mengandung antioksidan tinggi epigalokatekin galat untuk pencegahan dan membantu penyembuhan penyakit degeneratif seperti hipertensi, kolesterol, jantung, diabetes, autoimun, prostat, kanker, dan penyakit lainnya. Tersedia Ulti Kapsul dan Ulti Plus Kurkumin untuk penyakit yang lebih parah. Dapatkan di Rumah Ulti, Pandugo Baru R41 Rungkut, Surabaya, atau di toko Suara Muslim. Ulti bukan sekedar teh biasa. Wujudkan impian Anda umroh bersama Andalus. Andalus menyediakan paket umroh reguler 9 hari, 10 hari, dan 13 hari didampingi oleh pembimbing yang berpengalaman. Pak, Ibu juga ingin berziarah ke tempat-tempat lain? Apa bisa ya? Tentu Bu, kan Andalus punya paket plus. Ya, kami juga menyediakan paket plus umroh ke Turki, Dubai, dan Aqsa. Juga melayani umroh privat. Andalus juga melayani pendaftaran Haji Plus, paket Golden dan Hudaybiyah. Kami juga menyediakan dana talangan umroh. Segera daftarkan diri Anda di Andalus. Keterangan lebih lanjut hubungi di 031 767 5564 atau di 081 231 573 733. Andalus, pilihan utama menyempurnakan ibadah umroh dan haji Anda. Suara Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan dan minum seorang anak yatim di antara kaum muslimin, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, kecuali ia melakukan satu dosa yang tidak diampuni. Hadis riwayat Tirmizi. Ramadan, bulan penuh kebaikan dan keberkahan. Dalam momen spesial Ramadan 1447 Hijriah, Baitul Mal Geria Al-Quran berbagi santunan bersama 700 yatim dan penghafal Al-Quran. Mari raih kemuliaan Ramadan bersama yatim dan penghafal Al-Quran. Mulai dari Rp100.000. Salurkan donasi melalui BSI 7711111338 atas nama Baitul Mal Geria Al-Quran. Konfirmasi donasi melalui nomor 0878 4146 8090. Senyum mereka adalah kebahagiaan. Setiap untayan doa adalah harapan. Dan setiap lantunan ayat adalah jariah untuk kita. Hey Sobat Nusanet, lagi nyari internet kencang buat rumah atau kantor? Nusanet solusinya. Dapatkan banyak promo untuk layanan broadband dan dedicated. Kuota gede, harga spesial, plus help desk 24 jam yang siap bantu kapan aja. Gak percaya? Cek langsung di www.sby.nusa.net.id. Hubungi call center 081 650 3838, chat only atau 031 547 3838. Lebih cepat, lebih asik dengan Nusanet. Anda masih mendengarkan Bincang Spesial Interaktif 031 5624 555 dan 0855 3938.
Baik Mitra Muslim, sesi terakhir dalam bincang spesial di pagi hari ini kita tuntaskan pembahasan kita tentang kolaborasi pendidikan dan pembinaan Qurani untuk generasi masa depan. Masih bersama dengan 3 narasumber kita, ada Bapak Ahmad Fahru Rosi yang akrab disapa Kak Ros, PIC Program Kiblat, dan juga Miss Ati Urodillah MPD, Primary Principal Kalidana Islamic School, dan juga Bunda Hita Alfi Muhimma MPD, Ketua Cisco Primary. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan kita di pagi hari ini nih Mitra Muslim. Jadi kita udah bahas bagaimana kolaborasi antara Kalidana Islamic School dan juga Kiblat Geria Al-Quran ini tentu jadi langkah yang baik ya untuk bersama-sama kita bisa menghadirkan lingkungan pendidikan yang gak cuma cerdas akademik tapi spiritualnya juga oke. Dan ini gak cuma untuk anak-anaknya aja tapi orang tuanya juga gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Nah kalau dari Miss Ati dan juga Bunda Hita terhadap kegiatan kajian seperti ini ke depan ada harapan apa? Alhamdulillah harapan kami tentu kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut ya Mbak Vivi, dan menjadi ruang yang menenangkan sekaligus menguatkan bagi para orang tua. Karena ketika orang tua itu mendapatkan penguatan iman dan wawasan dalam mendidik anak, insya Allah dampaknya itu juga akan sangat baik bagi anak-anak kita. Kami berharap juga kajian seperti ini bisa menjadi bagian dari perjalanan bersama dalam menumbuhkan generasi yang dekat dan generasi yang dekat dengan Al-Quran dan berakhlak mulia. Karena pada hakikatnya juga ketika orang tua itu dekat dengan Al-Quran, insya Allah anak-anak itu akan mempunyai keteladanan ya dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh keteladanan di rumah begitu. Baik, Masya. Jadi untuk menurut Miss Ati sendiri penting ya untuk sangat terus penting sinergi ini berjalan begitu ya antara antara orang tua, sekolah dan juga komunitas pembinaan seperti Kiblat Kajian Islam untuk Talenta Hebat ini. Masya Allah. Sambung nih ke Bunda Hita nih mewakili para orang tua. Oke, terima kasih Mbak Vivi. Harapan kami memang to be continue. Oh, siap. Terus berkelanjutan gitu. Kemarin ada beberapa masukan dari para orang tua ya, dan bahkan ada beberapa dari mereka yang mu'alaf begitu Mbak Vivi. Masya Allah. Dan ketika anaknya sudah bisa ngaji, terus orang tuanya merasa malu gitu kan. Anak saya sudah bisa ngaji Bunda, tapi saya sendiri gimana, ayahnya gimana, kakak-kakak neneknya gimana dan sebagainya. Akhirnya mereka ingin diwadahi dalam satu komunitas. Sebenarnya kami sudah punya komunitas Mbak, namanya Muslimah Cis Community. Oh, itu perempuan saja? Iya, bunda-bunda saja. Ya, kebetulan sebelum Ramadan kemarin kami sudah melakukan satu tema kajian begitu ya. Dan ini tidak kami akan melanjutkan lagi mungkin insya Allah Syawal ya. Insya Allah kami akan melanjutkan lagi dan semoga rutin begitu. Harapan kami tiap bulan gitu ya. Dan ada masukan dari sekolah gimana kalau nggak hanya kajian tapi ngaji gitu, rotasin gitu ya. Artinya itulah yang menjadi apa ya, gayung bersambut dengan para orang tua yang memberikan masukan ke kami. Kami belum bisa mengaji gitu. Akhirnya ya kami rencananya kami akan membuat bentuk kegiatan yang serupa gitu, tapi dengan menggunakan yang tahsin tadi kajian. Oke, siap. Di Kiblat sendiri nih Kak Ros apakah juga memfasilitasi terkait dengan kegiatan belajar mengaji ini? Jadi kan karena namanya Kiblat nih, kajian Islam buat talenta hebat. Nah, apakah di luar kajian ini juga bisa nih untuk bersama kolaborasinya? Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Masya Allah. Biar enggak serius-serius amat. Oke, siap. Enggak tegang-tegang banget ya. Alhamdulillah saya dapat banyak insight ya dari para praktisi pendidikan ini, bunda-bunda semuanya. Alhamdulillah, insyaallah Geria Al-Quran akan hadir membersamai CIS untuk program apapun itu, selama memang programnya adalah program pembelajaran, peningkatan kapasitas, baik di lingkungan internal sekolah atau di komite, tidak apa-apa. Nah, salah satunya tadi sempat diobrolin, gimana kalau pembelajaran Al-Quran? Boleh, alhamdulillah, karena di Geria Al-Quran ini kan juga ada program belajar untuk dewasa, jadi insya Allah akan dibantu. Ya, apalagi tadi sempat ada yang memang sih ya, kalau anak-anak atau cucu itu tanya sama kakek neneknya, opa, oma ini dibacanya apa? Bingung lah jawabnya kan. Nah, insya Allah ini bisa nanti dibantu. Ada namanya di Geria Al-Quran itu ada autorujah ya. Nanti undang tamu guru ngaji ke rumah, boleh. Atau nanti dibuat komunitas yang ada di wali murid yang ada di sana. Kita nanti insya Allah bisa fasilitasi untuk program pembelajaran di sana. Tadi sudah di spill dan insya Allah
bisa dinikmati fasilitas itu, kita kasih free ya untuk beberapa kali pertemuan untuk bisa menunjang betul, paling tidak kan tak kenal maka ta'aruf ya. Oke. Jadi kenalan biar dulu. kenal dulu, oh programnya begini, oh Ya. metode pembelajarannya begini. Insya Allah dibuat sedemikian rupa dan meringankan, bukan memberatkan. Insya Allah begitu. Kalau dalam metode pembelajaran tahsin kita itu ada namanya tashhil, meringankan bacaan dalam Al-Quran. Nah, nanti kalau penasaran ikuti selengkapnya di CIS ya, insya Allah. Insya Allah, luar biasa nih ya, gayung bersambut pastinya Bunda Hita dan juga Miss Ati untuk semuanya, untuk wali murid di sana yang ingin belajar memperdalam Islam lebih dalam lagi, begitu tidak hanya terkait dengan kajian-kajian saja, tapi juga memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Masya Allah. Terakhir mungkin ada harapan dari CIS sendiri, dari Miss Ati dan juga Bunda Hita ke depan untuk sinergi ini bersama-sama membangun generasi masa depan untuk penutup kita di pagi hari ini. Silahkan. Baik, Mbak Vivi, alhamdulillah menurut kami sinergi ini sangat penting sekali. Anak-anak itu di rumah tidak hanya belajar di rumah, anak-anak tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga di rumah dan juga di lingkungan sekitarnya. Ketika sekolah, orang tua dan komunitas pembinaan seperti Gria Al-Quran berjalan bersama, maka nilai-nilai yang diterima oleh anak akan saling menguatkan. Dan insya Allah dari sinergi seperti ini, inilah yang kita bisa membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik yang saya bilang tadi, anak-anak juga memiliki akhlak yang baik, cinta Al-Quran, dan siap menjadi pribadi yang membawa kebaikan di masa depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan. Amin ya Allah, bismillah. Semoga niat baik ini juga pasti kalau ada niat baik ada jalannya gitu ya. Siap, sambung ke Bunda Hita, silakan. Terima kasih Mbak Vivi. Jadi hadirnya kiblat ini semakin memperkuat visi CIS gitu ya. Dan betul sekali Miss Ati menyampaikan, ketika anak-anak ngaji di sekolah, maka anak-anak juga harus ngaji di rumah. Nah, siapa gurunya yang di rumah? Otomatis orang tuanya gitu ya. Nah, ketika orang tuanya juga anaknya didampingi oleh orang tuanya mengaji bersama, otomatis kita sama-sama bisa ngaji dong, lancar gitu ya, supaya anaknya juga termotivasi. Alhamdulillah. Dan harapan terakhir ya, mungkin kita tidak hanya bisa membangun rumah di dunia ya, tapi kita nanti kelak bisa membangun rumah di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bunda Hita. Ke Kak Ros nih, sebagai penutup nih Kak Ros, untuk mitra muslim semuanya yang ingin juga berkolaborasi dengan Kiblat seperti CIS ini, caranya seperti apa? Dan juga harapannya dulu nih terkait dengan kolaborasi bersama CIS ke depan. Baik, alhamdulillah apa yang sudah dilakukan oleh Khalidana Islamic School adalah sebuah pondasi. Dan pondasi itu tidak serta-merta hanya dilakukan sekali dua kali, tapi mereka long term ya. Dan apa yang dilakukan oleh seluruh stakeholdernya adalah hal yang sangat baik sekali dan dilihat oleh adik-adik siswa-siswi setiap hari. Itu adalah teladan yang baik dan anak-anak akan menirunya. Kami Gria Al-Quran melalui Kiblat sangat beruntung sekali hadir dan ikut serta di dalamnya. Insya Allah untuk kegiatan-kegiatan berikutnya kami akan siap hadir, ikut menjadi bagian dari visi misi sekolah tersebut. Silakan kepada seluruh sivitas akademika, korporat, perusahaan, para karyawan atau para CEO yang menyamar boleh ya, boleh menghubungi Kiblat, menghubungi Gria Al-Quran untuk menumbuh kembangkan staf, karyawannya, bahkan ruang lingkup perusahaan yang ada dan Anda emban bersama Kiblat Gria Al-Quran dengan menghubungi 08222 851 8887 atau bisa cek Instagramnya di Praktis Official pakai Ki ya. Kol-kola, praktis gitu ya. Insya Allah demikian Mbak Vivi. Jadi untuk mitra muslim semuanya silakan bisa berkolaborasi bersama dengan Kiblat Kajian Islam Buat Talenta Hebat dengan menghubungi 08222 851 8887 082-nya 3 kali, 851 8-nya 3 kali 7.
Atau Anda juga bisa langsung ke Instagram dari Praktis, yaitu Praktis Official. Kalau Anda kebingungan, WA Suara Muslim saja, nanti kami akan bantu untuk sambungkan bersama dengan tim Kiblat. Terima kasih Kak Rose, terima kasih juga Miss Ati dan juga Bunda Hidayah. Sehat selalu semuanya. Bismillah, kolaborasinya berjalan dengan lancar, terus bersinergi bersama-sama, ikhtiarnya bersama-sama demi mewujudkan visinya CIS juga ya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Muslim, demikian ya perbincangan kita dalam bincang spesial di pagi hari ini, kolaborasi pendidikan dan pembinaan Qurani untuk generasi masa depan dengan 3 narasumber kita. Ada Ahmad Farurasi, Kak Rose, PIC Program Kiblat, ada Miss Ati Urodiah, MPD Primary Principal CIS Kalidana Islamic School, dan Bunda Hita Alfi Muhimmah MPD Ketua Cisco Primary Kalidana Islamic School. Terima kasih atas kebersamaannya Mitra Muslim. Jangan kemana-mana, pastinya kita sambung selepas jeda berikut ini dalam Mozaik kita live di YouTube Suara Muslim TV. Tetap di Suara Muslim, the best religious radio network. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Bincang Spesial. Untuk menjadi tamu dalam Bincang Spesial, hubungi 0855 3938. Suara Muslim, the best religious radio network. Sejak zaman Rasulullah, emas dikenal mampu menjaga nilai harta dari inflasi dan menjadi salah satu instrumen investasi yang stabil. Bank Muamalat menghadirkan solusi emas hijrah, pembiayaan kepemilikan logam mulia dengan proses cepat, tenor hingga 10 tahun, DP mulai 0%. Mulai